Orang-orang Brasil itu orang-orang yang pemuja bola. Mereka itu sangat fanatik sekali untuk mendukung timnas mereka. Jadi ketika timnas mereka main, apalagi sekarang Piala Dunia, jadi mereka bisa jangankan misah sampai pekerjaan mereka juga mereka tinggalkan. Waduh. Timnasnya main Sabtu malam atau Minggu pagi atau Minggu malam, jadi misalnya itu kami geser supaya tidak bertabrakan dengan jadwal untuk menyaksikan pertandingan bola. Oke, kita kembali lagi di channel kesayangan Anda, yaitu Seminari Tinggi SPD Surewacana dalam Permisi Percakapan Misi. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu jauh dari hutan hujan terbesar di dunia. Para pemirsa atau viewers tahu? Kalau tidak tahu, nanti akan saya perkenalkan. Jadi ada misionaris dari Brazil, tepatnya dari hutan hujan Amazon, tempat misinya dari Amazon. Nanti saya akan memperkenalkannya. Ya, Pater, silakan perkenalkan diri. Halo para penggemar atau pengikut YouTube-nya Seminari. Jadi berjumpa dengan saya sekarang. Saya Romo Pius Norviansyah, dikenal dengan Romo Pius atau juga dengan Romo Norvi, asli dari Kalimantan Tengah, dari Kabupaten Lamandau. Ya, jadi saya ditabiskan tahun 2015 dan dari tahun 2016 sampai sekarang saya bertugas di Brasil di wilayah Amazon. Oke, ini tadi perkenalan singkat dari Romo Novri atau Pater Novri. Dia itu bertugas di Brazil ya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, di Amazon, dan sudah lama bertugas ya, Pater, sudah 6 tahun ya? Sudah 6 tahun setengah. Berarti Pater ini sudah mengenal seluk-beluk dari tempat misi Pater ya, berarti udah paham banget. Lumayan lah, jadi bisa boleh dikatakan selama 6 tahun setengah saya sudah mulai mengenal kehidupan menggereja masyarakat di tempat saya layani sekarang. Tentunya lewat perkenalan Pater nih, lewat pengalaman Pater pasti kita bisa tahu bagaimana misi Pater di Brazil. Jadi Pater juga pasti punya bagaimana Pater ini mendeskripsikan tempat misi Pater itu. Apakah itu Pater ditugas di paroki atau Pater tugas di pedalaman atau bagaimana Pater? Jadi ketika kita berbicara Brasil, kita berbicara sebuah negara yang sangat besar sekali. Seperti yang saya sampaikan dalam berbagi pengalaman misi, luas Brasil itu kurang lebih 8.500.000 sekian kilometer. Jadi wilayah yang sangat luas itu. Untuk SVD sendiri kita berkarya di 4 provinsi dan 1 regio Amazon di mana saya bekerja. Saya bekerja di sebuah paroki yang disebut dengan Paroki Santo Antonius dari Padua, di sebuah kota kabupaten yang disebut Alenquer, ya, di provinsi Pará, Brasil. Ya. Jadi itu tempat saya bekerja di paroki. Oh, jadi Pater nih bekerja di paroki ya berarti? Iya, betul. Bekerja di paroki. Tapi sebelum ke paroki nih, Pater waktu pertama kali datang ke Brazil tuh di mana, Pater? Atau jadi sebelum bekerja di paroki sebagai misionaris baru, saya langsung perjalanan saya dari Jakarta ke Brasil, ke Sao Paulo, kota besar Sao Paulo. Kemudian dari Sao Paulo langsung menuju ke pusat regio kami di kota Santarém. Jadi ketika tiba
diberi kesempatan untuk belajar bahasa Portugis Brasil, karena di Brasil kami menggunakan bahasa Portugis Brasil selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan untuk belajar bahasa dan budaya Brasil. Ya, jadi tadi Pater sudah menjelaskan tempat misinya ya, sangat menarik ternyata di paroki. Terus Pater juga awalnya tuh masih belajar bahasa kan, dari Pater jelaskan. Nah, kami ini ingin tahu nih Pater, ketika Pater belajar bahasa, apakah ada kesulitan? Karena kan tentunya sebagai orang Indonesia kita asing dengan bahasa Portugis. Mungkin betul. Kita hanya bisa mengenal bahasa Inggris yang lebih kita kenal. Tapi bagaimana dengan pengalaman Pater nih ketika mempelajari bahasa Portugis? Apakah ada kesulitan, atau Pater tuh ketika bertemu nyampe di Brazil, apakah langsung bingung gitu? Ada orang ngomong itu, Pater jawabnya gimana? Pasti kan ada pengalaman menarik gitu, Pater. Jadi sebagai misionaris baru, tentu tantangan pertama masalah bahasa, karena bahasa Portugis baru untuk Indonesia sendiri. Di masa saya tahun 2015-2016 saya sudah mencari informasi untuk kursus dan sebagainya. Indonesia waktu itu tidak ada. Kurang tahu sekarang dengan perkembangan kemajuan dan sebagainya, semoga sudah semakin mudah untuk bisa mendapatkan kursus ini. Jadi saya berangkat dari Indonesia tanpa sepatah kata pun bahasa Portugis Brasil yang saya kuasai. Jadi betul-betul hanya mengandalkan bahasa Inggris yang sudah saya dapatkan selama masa formasi. Jadi kesulitan pertama itu soal bahasa, karena ketika tiba di sana kursus awal 3 bulan itu dengan salah satu guru yang gurunya itu orang yang sangat berpengalaman dalam mengajar, tapi beliau tidak bisa berbahasa yang lain. Jadi murni mengajar dengan bahasa Portugis. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kita sebagai orang asing yang mendapat pelajaran dalam bahasa asing yang kita tidak tahu satu kosakata pun artinya apa. Jadi dari pengalaman saya mencerna, menyerap, menghafal dan sebagainya selama 3 bulan supaya bisa menguasai bahasa-bahasa dasar percakapan sehari-hari yang digunakan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari selama 3 bulan. Jadi 3 bulan berikutnya baru semakin mudah karena mendapatkan kursus yang diselenggarakan oleh berbagai macam tarekat misionaris, jadi khusus gabungan untuk bahasa dan budaya. Jadi tadi Pater menjelaskan kalau dia itu sebagai orang asing datang ke negara asing, tidak bisa berbahasa Portugal, tapi karena ada kemauan yang didorong dengan semangat itu, dia mau untuk belajar, terus belajar meskipun gurunya tadi tidak bisa berbahasa Inggris, betul, hanya bisa berbahasa Portugal meskipun berpengalaman. Jadi lewat pengalaman ini tentu para viewers kita bisa belajar bahwa ketika kita ini datang ke tempat asing, tentu kita harus belajar dari nol untuk mempelajari satu bahasa atau budaya gitu, Pater ya. Dan untuk bahasa sebenarnya tidak perlu dari nol, karena betul-betul bahwa di Indonesia sendiri sudah ada kursus dan sebagainya, kita bisa memulai dasarnya dari Indonesia sendiri. Hanya kesulitannya waktu zaman saya tidak ada kursus diberikan untuk persiapan untuk bahasa Portugis. Ya, jadi tantangan pertama soal bahasa, tapi bahasa Portugis itu struktur bahasanya sangat jelas, bukan juga termasuk bahasa yang gampang dipelajari, tapi juga bukan bahasa yang sulit untuk dipelajari. Jadi levelnya menengah untuk 50-50 ya, untuk tingkat kesulitan untuk mempelajari bahasa Portugis. Berarti ketika kita sudah bisa belajar bahasa dengan baik, kita bisa masuk ke dalam budaya dan bisa melakukan misi. Asik. Iya betul. Nah, Pater, ketika Pater kan sudah 6 bulan kan Pater tadi belajar bahasa Portugis. Nah, ketika Pater belajar ini, apakah Pater itu melakukan pelayanan atau tetap 3 bulan hanya belajar? 3 bulan pertama saya hanya belajar bahasa saja. Kemudian merayakan misa hanya di dalam biara kita punya di rumah induk di Soferdi bersama dengan pastor-pastor yang lain, karena otomatis hanya untuk membaca. Jadi kita membaca teks perayaan Ekaristi dan sebagainya. Jadi meskipun kita tidak mengerti, tapi sudah diajari untuk membaca, mengeja dan sebagainya. Jadi untuk 3 bulan pertama belum ada pelayanan, tapi setelah yang kursus yang 3 bulan berikutnya itu kami sudah dilatih untuk mulai misa di gereja bersama umat, meskipun khotbah dan lain sebagainya masih secara tertulis textbook gitu.
Jadi 3 bulan pertama masih belajar, masih bisa di komunitas pelayanan, baru 3 bulan selanjutnya itu. Mulai keluar untuk melakukan pelayanan. Apakah itu ada interaksi gitu Pater dengan umat ketika Pater 3 bulan berikutnya itu? Kalau interaksi dengan umat sudah dari sejak datang di sana, kita punya interaksi yang cukup banyak, meskipun dengan keterbatasan bahasa yang dimiliki. Jadi kita sudah berinteraksi karena bahasa itu dari pengalaman saya semakin banyak dipraktikkan, semakin kita berani untuk mengekspresikan diri, semakin mudah untuk kita menguasai bahasa yang kita pelajari. Benar sekali. Jadi ketika kita mau belajar suatu bahasa itu kita harus meninggalkan bahasa ibu kita, mungkin gitu Pater ya? Iya. Meninggalkan bahasa ibu, terus mencoba bahasa baru dengan ngomong-ngomong sedikit walaupun salah, tapi ya kita belajar dari itu, nanti diperbaiki, akhirnya lama-lama menjadi lancar. Iya, betul. Jadi kita harus berani untuk berbicara, jangan takut salah. Kemudian juga semakin banyak berinteraksi dengan orang, kita semakin dipermudah untuk menyerap bahasa itu sendiri. Untuk belajar satu bahasa itu tidak harus dari buku atau dari internet, tapi kita juga bisa belajar dari orang lain juga Pater. Iya, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari situ kita bisa belajar cara untuk mengucapkan dengan baik, berbahasa dengan baik. Lalu Pater, ketika Pater nih sudah 3 bulan kan sudah mulai agak lancar, 3 bulan berikutnya nih udah mulai agak lancar bahasa Portugis. Lalu Pater, bagaimana itu setelah belajar selama 6 bulan itu, apakah Pater itu langsung ditempatkan paroki atau masih ditahan dulu di mana gitu Pater? Setelah pulang dari kursus langsung ditempatkan di paroki untuk melayani di paroki. Jadi paroki saya yang pertama dulu masih kuasi paroki dari Santo Matius, ya, sekarang sudah jadi paroki ya, baru tahun ini sudah menjadi paroki ya, tapi waktu itu tahun 2017 belum menjadi paroki, hanya kuasi paroki, calon paroki ya. Jadi saya hanya bekerja di situ selama kurang lebih 7 bulan ya, karena saya bekerja dengan salah satu konfrater kami dari Indonesia. Jadi pertimbangan saya untuk minta keluar karena kami sesama dari Indonesia lebih banyak berbahasa Indonesia. Jadi itu tidak mendukung, tidak membantu untuk mempelajari bahasa Portugis dengan cepat ya, jadi saya minta untuk keluar dari paroki dan ditempatkan di paroki saya yang sekarang dari tahun 2017 sampai sekarang ya. Pater jadi bertugas hanya sebentar ya di paroki yang pertama Pater? Iya, hanya 7 bulan saja. Kurang lebih 7 bulan ya. Tapi Kak, apakah di paroki yang Pater bekerja pertama ini, apakah umat ini semangat gitu ketika menyambut misionaris baru, atau mereka sudah mereka biasa-biasa aja gitu? Umat di wilayah yang kita layani mereka sudah terbiasa dengan kehadiran misionaris. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kesulitan untuk mengerti apa yang disampaikan para misionaris, baik dalam percakapan biasa ataupun dalam homili dalam khotbah mereka. Jadi mereka sudah dalam tanda kutip mengerti situasi para misionaris. Jadi butuh waktu dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang ada juga yang dalam tanda kutip kurang sabar ya, jadi mereka habis misa itu mereka mengoreksi, kemudian juga menyarankan supaya khotbah jangan pakai textbook, harus dilepas teksnya supaya lebih rileks dan lebih gampang untuk mereka bicara ya. Jadi waktu misalnya ada misionaris baru, tangannya gatel gitu ya. Gatel, pengen nulis, pengen ngoreksi nih ngomong apa gitu. Coba kita bayangkan ya, bagaimana ketika umat lagi misa tuh tangannya gatel, pengen maju. Tapi ya begitulah pengalaman menjadi misionaris baru Pater ya. Iya. Butuh banyak belajar, meskipun salah di awal, nanti lama-lama terbiasa akhirnya menjadi bisa. Dari sering pengalaman kami sebagai misionaris muda, pada umumnya butuh waktu antara 2-3 tahun supaya kita mulai bisa merasakan menikmati pelayanan yang kita berikan. Jadi kesulitan untuk berbahasa, berkomunikasi semakin kurang, jadi kita juga semakin bisa mengekspresikan diri dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan. Jadi pada umumnya dari sering-sering yang disampaikan oleh misionaris baru, karena kami ada
ada pertemuan, ada pembinaan, formasi untuk misionaris baru dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi ada saling koreksi gitu Pak ya? Bukan saling koreksi, ada pertemuan untuk pembinaan dan juga untuk sharing bersama tentang pengalaman misi sebagai misionaris baru. Jadi dari situ kami punya kesimpulan untuk bisa beradaptasi itu minimal butuh kurang lebih dari 1 sampai 3 tahun itu kita hanya dalam proses belajar. Ya, jadi masuk ke tahun ketiga itu kita sudah mulai menikmati pekerjaan karena kita sudah bukan hanya terbiasa tapi sudah semakin sedikit kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan semakin lancar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melayani umat juga dengan semakin mudah. Ya. Jadi karena para misionaris ini diuntungkan ada pertemuan itu Pak ya, pertemuan misionaris baru, jadi saling meneguhkan, saling berbagi bagus juga Pater. Itu suatu pengalaman menarik juga. Lalu ketika Pater nih 7 bulan sudah pindah paroki Pater. Ini paroki yang kedua ini Pater yang lama Pater ya? Yang lama sampai sekarang. Itu dari 2017 sampai sekarang. Bagaimana pengalaman Pater ketika masuk ke paroki baru Pater? Pasti tentunya kan situasi umat juga berbeda ketika masuk ke paroki itu. Ketika masuk di paroki saya sekarang, pertama saya merasa senang karena paroki kami komunitas yang besar di pastoralan kami. Waktu itu kami 7 orang, 6 orang pastor dan 1 orang bruder. Jadi paroki dengan komunitas yang besar di mana kami bisa khususnya misionaris baru bisa menerima bimbingan arahan dari misionaris senior yang sudah berpengalaman baik dalam hal bahasa dan juga dalam hal pelayanan karya pastoralnya juga ya. Jadi mereka sangat membantu juga. Jadi kesulitan mungkin ada kurang Pater ya, karena ada bantuan juga dari para senior yang ingin membimbing yang junior yang baru datang. Lalu Pater, apa sih kesulitan Pater nih selama menjalani misi di paroki yang baru ini Pater? Apakah ada kebosan gitu karena jenuh juga belajar bahasa Portugis atau ada umat yang menjengkelkan dengan para imamnya atau rekan-rekan imam yang menyebalkan gitu Pater? Karena tidak sesuai arah pikiran, tidak sama. Kalau tantangan untuk di pekerjaan di paroki kami, di paroki saya yang sekarang itu pertama itu besarnya atau luasnya paroki sendiri. Karena satu kota kabupaten yang disebut dengan kota Alengker itu kota kecil dengan jumlah penduduk kurang lebih 70.000 jiwa. Ya. Dengan mayoritas Katolik dan juga banyaknya gereja atau kita disebut di sini banyaknya stasi-stasi. Jadi kami punya 146 gereja atau 146 stasi. Jadi 20 ada di kota, di kota ini baik di pusat kota maupun di pinggiran kota. Itu masuk wilayah perkotaan. Kemudian 25 itu di jalur sungai, jadi hanya bisa ditempuh dengan perahu motor atau speedboat. Jadi 25 gereja di jalur sungai dan selebihnya itu di jalan darat yang masih jalan tanah, jadi belum ada aspal. Jadi kalau musim hujan bisa dibayangkan seperti situasinya di Kalimantan. Ya seperti di Trans Kalimantan sebelum Trans Kalimantan selesai dibangun. Jadi pada musim hujan ada banyak tempat yang tergenang air, lumpur yang kadang-kadang mobil tidak bisa lewat. Meskipun menggunakan mobil double gardan 4x4 tapi kadang-kadang juga masih ada kesulitan untuk itu. Ya. Di setiap medan tentunya kan pasti ada kesulitan masing-masing Pater. Iya. Pater pernah nggak mengalami, Pater ini melayani di berapa stasi Pater? Saya tahun pertama dan tahun kedua saya bekerja bersama dengan salah satu bruder kita dari Belgia. Kami berdua melayani 48 stasi di luar kota. Ya, jadi 48 stasi yang dengan situasi jarak yang paling jauh dari paroki 120 km. Ya. Jadi tahun pertama dan tahun kedua saya melayani 2 orang jadi 48 stasi. Sekarang setelah tahun ketiga keempat sampai sekarang itu hanya 20 stasi di pedalaman tapi saya sendiri.
itu masih bisa terjangkau Pak Ter. Ya, jadi waktu yang tahun pertama dan tahun kedua saya punya banyak pengalaman yang menarik. Ya, misalnya mobil yang kami gunakan tuh mobil Jeep Toyota yang model lama, yang sudah sangat tua. Jadi pengalaman menarik seperti misalnya tiba-tiba mobilnya terbakar. Tiba-tiba mobilnya terbakar, kita harus mesinnya tidak bisa dimatikan. Jadi kita harus turun dari mobil. Kemudian kalau kalian bisa membayangkan mobil Jeep itu kan masih mobil yang kap depan itu model lama, jadi bukan yang seperti sekarang mobil kapnya dibuka dari dalam, tapi kita harus buka dari luar satu persatu kuncinya. Jadi kita harus buka, ambil alat pemadam kebakaran untuk memadamkan mesin. Jadi itu pengalaman berikutnya itu tiba-tiba mobilnya nyangkut di lumpur. Saya pikir bagian besi di bawah mobil itu yang nyangkut. Ternyata setelah saya turun, satu ban belakangnya itu sudah lepas. Jadi saya pikir untung bannya tidak lepas waktu saya kecepatan sekitar 70-80 km per jam. Jadi itu bersyukur bahwa ternyata ada campur tangan Tuhan yang menghindari kecelakaan yang lebih parah. Sudah bannya lepas, saya harus bawa bannya ke kota untuk diperbaiki. Waktu pulang untuk masang ban, akinya dicuri orang. Jadi ada pengalaman lucu seperti itu. Karena kapnya kan dari luar, jadi tidak ada kunci, jadi dengan cepat. Jadi ada pengalaman lucu seperti itu. Tapi meskipun ada pengalaman mobil tiba-tiba terbakar, terus bannya tiba-tiba ketinggalan, aki dicuri, semangat untuk melakukan melayanan tuh tetap ada Pak Ter ya? Tetap semangat ya. Untuk pelayan sendiri kita selalu gembira dan senang karena umat di Brasil sangat welcoming untuk menyambut kedatangan pastor, untuk menyambut kedatangan imam untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama mereka, dan juga membuat kegiatan-kegiatan pelayanan pastoral lain. Pak Ter, saya nih ada pertanyaan mungkin agak menyimpang dari ini Pak Ter. Oke, silakan. Ketika Brasil kan kita tahu Pak Ter itu negara sepak bola ya. Iya. Semua orang mengemari sepak bola, menggilai sepak bola. Apakah benar tuh ada fakta saya baca di internet tuh ketika timnasnya main, mereka tidak mau misa gitu Pak Ter. Mereka lebih mementingkan nonton bola daripada itu. Atau ada, boleh dikatakan apa yang disampaikan oleh media sosial dan lain sebagainya, berita-berita itu bisa dikatakan benar. Karena orang-orang Brasil itu orang-orang yang pemuja bola. Jadi dalam tanda kutip itu mereka itu sangat fanatik sekali untuk mendukung timnas mereka. Jadi ketika timnas mereka main, apalagi sekarang Piala Dunia, jadi mereka bisa jangankan misa, sampai pekerjaan mereka juga mereka tinggalkan. Waduh. Jadi hanya untuk menyaksikan timnas kesayangan mereka, apalagi dengan mimpi mereka sekarang supaya berhasil bisa mengangkat trofi Piala Dunia untuk yang ke-6 kalinya. Jadi mereka merindukan itu supaya itu, jadi mereka mendukung sungguh-sungguh. Jadi mereka itu biasanya menonton bola itu juga sudah dipersiapkan dengan mercon dan kembang api. Waduh. Jadi setiap gol atau apapun yang timnas buat di sana itu mereka akan langsung menyalakan kembang api dan lain sebagainya. Jadi betul-betul suasana itu seperti suasana pesta. Nah, Pak Ter pernah nggak sih waktu bermisa gini tiba-tiba ada timnas main terus Pak Ter datang ke gereja tuh kosong semua? Pernah pengalaman gitu? Pengalaman yang Piala Dunia 2018, ya biasanya kami sudah tahu seperti itu. Jadi misalnya ada misa itu kami tunda dulu. Jadi misalnya timnasnya main Sabtu malam atau Minggu pagi atau Minggu malam, jadi misanya itu kami geser supaya tidak bertabrakan dengan jadwal untuk menyaksikan pertandingan bola. Jadi gereja kita harus pintar-pintar menyiasati supaya umat juga melanjutkan hobi mereka untuk mendampingi timnas dan juga tidak meninggalkan kewajiban untuk merayakan misa. Jadi
gitu kita jadi harus pintar-pintar mencari waktu Pater ya. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa terus Misa di pas timnas Brazil main ya udah kosong Misa sendiri. Tidak ada umat. Jadi kalau bicara soal hobi Pater, Pater pasti punya hobi di Brazil nih. Untuk mengisi waktu-waktu kosong itu ibaratnya rekreasi gitu Pater. Oh iya. Hobi-hobi Pater nih apa Pater kira-kira untuk mengisi waktu kosong itu? Untuk mengisi waktu kosong biasanya saya pergi kunjungi teman-teman saya. Kemudian saya juga hobi main domino. Oh, domino. Domino jadi apa? Saya punya teman-temannya juga hobi juga. Kemudian juga saya juga apa? Hobi sepedaan juga. Oh, sepedaan. Ya, dan saya juga hobi mancing juga. Wah. Tapi mancing bukan di sungai. Di mana Pater mancing? Mancingnya di kolam. Oh, di kolam. Karena di sungai itu musuhnya ikan piranha yang kecil-kecil Wah. itu. Jadi saya kurang sabar saya kurang sabar. Jadi karena saya mancing itu bukan untuk membuat stres tapi untuk hiburan kan. Jadi Hiburan. kalau di kolam itu kan kita bisa dengan gampang untuk dapat ikan dan juga apa kemudian dapat dilepas lagi kita mancing lagi cari ikan yang lain. Jadi hanya untuk bersenang-senang. Hanya untuk ya, bagus ya. Kita harus punya hobi teman-teman. Kalau nggak punya hobi ya udah bosan kita dalam kamar. Pater nih hobi mancing, bersepeda itu bagus olahraga. Ketika ikannya besar kan, otot bermain di tangan. Kalau sepeda kaki dan otot juga tetap meskipun ya hobi-hobi kecil tapi tetap menghibur Pater ya. Iya. Meskipun mancing. Pernah nggak Pater nih di luar juga pertanyaan? Pater pernah dapat ikan yang besar ya waktu di kolam itu? Kalau ikan di kolam, khususnya kolam teman-teman saya, itu ikannya besar-besar karena pada umumnya ikannya di atas 5 atau di atas 10 kilo. Nah, jadi karena itu juga saya senang memancing. Ya. Oke, Pater kita minum dulu Pater. Jadi tim kreatif disuruh minum sponsor ya. Ini kita boleh menunjukkan merek atau enggak? Jangan Pater, Jangan. nanti di band tiba-tiba. Aduh ini kita bisa ngobrol berjam-jam kalau ada kopi. Wah iya benar Pater. Hanya kurang rokok aja. Ya. Ngerokok sih. Nanti kita berasap kabut semua nih. Nggak kelihatan. Itu di luar sponsor. Ya di luar sponsor. Pater tadi kan udah menjelaskan situasi di Brazil, tantangan Pater. Ada pengalaman suka nggak Pater? Tadi kan ada pengalaman duka Pater ya. Ketika bermisi, tiba-tiba mobil bannya hilang, bannya tergelinding, terus tiba-tiba terbakar, aki hilang. Pengalaman suka Pater ketika bermisi pengalaman menyenangkan gitu Pater ketika bermisi di Brazil bersama umat itu? Banyak sekali pengalaman menyenangkan khususnya itu ketika kita bekerja dengan umat yang begitu semangat ya. Jadi di paroki saya sekarang bekerja itu umat-umat kami boleh dikatakan sangat mandiri. Jadi itu hasil dari pembinaan-pembinaan yang kami lakukan atau pastor-pastor sebelumnya yang bekerja di paroki kami. Jadi paroki kami itu paroki yang sangat menekankan sekali formasi untuk pembinaan umat. Jadi di keuskupan kami, keuskupan Obidus itu nama keuskupan kami. Itu paroki yang memberikan banyak pembinaan kepada umat ya paroki kami. Jadi dalam setahun itu kami memberikan kesempatan kepada pengurus-pengurus gereja, katekis dan sebagainya untuk mengupgrade kemampuan mereka dalam bidang pastoral, dalam bidang pengetahuan tentang kitab suci, dalam bidang pengetahuan tentang dokumen-dokumen gereja dan lain sebagainya. Jadi pengalaman yang menyenangkan itu ketika melihat antusias, semangat dan kegembiraan umat untuk melayani secara sukarela, secara gembira dalam pelayanan misi gereja. Jadi itu selalu meneguhkan, menguatkan kita. Jadi Pater terbantu juga Pater ya untuk melakukan pelayanan kepada umat karena ada umat-umat yang profesional juga yang mau belajar untuk tentang kehidupan gereja juga tentang dokumen-dokumen gereja. Nah, sangat terbantu karena antusias umat itu sangat hidup Pater ya. Ibaratnya paroki itu hidup sekali. Jadi untuk gereja di Brasil sendiri, Brasil itu masih mayoritas Katolik sampai sekarang itu masih sekitar 60% dari populasi Brasil masih Katolik. Populasi Brasil itu di bawah sedikit Indonesia sekarang itu sekitar 213 juta jiwa. Jadi Indonesia sekitar 260 atau 270 juta jiwa. Jadi sedikit saja bedanya.
Dari 60% Katolik ini mereka pada umumnya sangat aktif, hanya saja gerejanya sendiri ada banyak tantangan untuk kehidupan menggereja. Jadi misalnya tantangan pertama itu struktur keluarga yang semakin tergerus ya, karena budaya hidup bebas orang-orang Brasil. Jadi sekarang itu sudah sangat sedikit pasangan-pasangan Katolik yang berani menerima sakramen perkawinan, atau ada untuk yang umur muda itu tapi sangat sedikit yang menikah, berani untuk memutuskan untuk menikah di umur 20 tahun sampai 30 tahun, itu sedikit sekali. Itu pasangan-pasangan muda seperti itu sampai keputusan untuk menikah itu sangat langka. Pada umumnya mereka berani memutuskan untuk menerima sakramen perkawinan ketika mereka sudah punya anak 2, 3 bahkan sampai punya cucu. Itu pengalaman lucu ketika baru tiba 1 minggu di kota Santarém sebagai misionaris baru. Ada misionaris kita dari Indonesia, Pater Joseph Mapang, ya misionaris senior, sekarang sudah 26 tahun di Brasil. Jadi dia mengajak saya, dia bilang, "Pius, ayo ikut misa saya merayakan misa perkawinan." Jadi saya semangat sekali ikut karena baru pengen tahu bagaimana sih perkawinan, sakramen perkawinan di Brasil. Jadi saya masuk sudah pakai jubah, sudah pakai itu, duduk di menunggu. Saya tanya, "Pater, kok mempelainya belum datang ya?" Bilang, "Kok kamu bilang belum datang? Dari tadi saya lihat kok nggak ada pasangannya yang mau nikah." Lah, itu lihat di pojok sana. Ternyata satu kakek dan nenek yang akan menikah, yang dihadiri dengan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Jadi saya seperti mengalami shock budaya. Saya membayangkan itu pasangan muda, ternyata yang menikah adalah pasangan kakek dan nenek. Ya. Tapi menarik Pak ya, jadi tantangan pertama itu struktur keluarga yang semakin tergerus, bahwa mereka lebih memilih mereka sebut pacaran yang umur pacarannya sudah 5, 10, 20 tahun di luar pernikahan gereja. Jadi kadang-kadang mereka hanya meresmikan pernikahan mereka dengan pernikahan secara sivil. Ya. Jadi itu tantangan pertama. Struktur kehidupan keluarga yang semakin tergerus. Jadi tidak ada contoh kehidupan keluarga kudus Nazaret yang dengan bapak dan ibu lengkap. Pada umumnya ibu tunggal atau bapak tunggal yang membesarkan anak-anak mereka. Itu pertama. Yang kedua itu juga tantangan berikutnya itu soal juga pasangan sejenis. Pasangan gay atau lesbi juga di Brasil itu pasangan yang resmi diakui oleh pemerintah, jadi juga menjadi tantangan dan wajah baru untuk gereja kita di Brasil. Jadi itu tantangan kehidupan gereja di Brasil ya. Karena hidup bebas, jadi umat itu perlahan mulai meninggalkan apa yang menjadi ajaran dari gereja Katolik sendiri. Jadi mungkin inilah tantangan para misionaris sekarang ya Pater ya. Iya. Menghadapi kehidupan modern yang begitu bebas dan tidak bisa dibendung lagi, dan mungkin orang-orang yang sudah mulai berpikir luas, berwawasan luas tuh mulai mulai mempunyai pemikiran sendiri, tidak mau dibimbing oleh imam ya, menurut mereka benar ya mereka lakukan itu ya. Jadi Pater, kita ini sudah di penghujung acara, sudah di yang baju merah di sana sudah sudah gatel tangannya. Jadi ya Pater, terakhir nih pesan-pesan untuk para misionaris muda, juga mungkin kaum muda juga yang ingin pergi ke Brasil untuk bekerja di Brasil, melayani di Brasil tuh, pesan-pesan Pater. Untuk pesan-pesan saya khususnya untuk para calon misionaris, baik misionaris lokal dan internasional yang akan bertugas di luar negeri. Pertama itu asalah kemampuan untuk menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Karena kita bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri, bahasa internasional yang sangat dipakai di mana-mana sekarang bahasa Inggris. Jadi sangat membantu kita untuk belajar
untuk belajar juga, kemudian untuk studi, khususnya untuk studi formal, kemudian juga membantu kita dalam perjalanan untuk menuju tempat misi. Sangat memfasilitas kita dengan mudah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk para calon-calon misionaris, asalah kemampuan kalian untuk mengembangkan bakat-bakat dan minat kalian, khususnya untuk dalam menyanyi dan bermain musik, karena itu akan membantu sekali dalam pelayanan pastoral di paroki atau di mana saja kalian ditugaskan nanti untuk menganimasi umat. Yang ketiga, pesan saya sama seperti saya sampaikan di sharing saya sering isi dengan kalian. Latihlah untuk manajemen konflik yang ada. Karena sebagai misionaris lokal ataupun internasional, konflik itu selalu ada. Dan konflik itu dia berkembang. Mungkin awalnya sederhana, kita di tempat di tugas baru, dia menjadi semakin rumit atau bahkan rumit sekali. Jadi ketika kita sudah semakin berpengalaman untuk mengolah konflik ini, kita bisa menjadi misionaris-misionaris yang bahagia, misionaris-misionaris yang bijak, dan juga bisa berkarya, mempersembahkan banyak hal kepada umat, kepada orang-orang yang kita layani. Bukan hanya kepada umat Katolik, tapi kepada semua orang masyarakat yang kita layani. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya bisa menyimpulkan dari pengalaman misi Pater dan sharing juga Pater, itu kita harus belajar segala hal mungkin yang bisa membuat kita berkembang dalam melakukan pelayanan, dan juga belajar untuk melatih diri untuk supaya melatih diri dalam hal-hal menengahi konflik gitu Pater ya, supaya terbiasa agar kita mampu mengatasi situasi-situasi sulit yang mungkin terkadang membuat kita bisa lemah dalam panggilan. Nah, dari itu kita bisa belajar untuk menjadi kuat. Tentu lewat peneguhan pengalaman, dan juga berdoa kita menimba ilmu dari sesama kita dan juga dari Tuhan yang selalu membimbing kita pasti bisa melakukan pelayanan yang baik ya. Gitu, jangan lupa pesan-pesan sekarang. Jangan berani lupakan. Ya, Pater Nofri, terima kasih atas sharingnya. Kami sungguh dikuatkan. Semoga lewat sharing dan pengalaman misi Pater nih kita bisa terus menimba ilmu sehingga menjadi misionaris yang baik di masa depan. Ya, saya Frater Geo dan saya Romo Norti ya. Kami akan kembali lagi. Saya kembali. Romo Norti akan melakukan misi. Jadi saya akan kembali lagi mungkin di episode selanjutnya di Permisi Percakapan Misi. Ya, terima kasih.